Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyar muslimin jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang akan limpah rahmat, hidayah serta taufik darinya. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban salat subuh secara berjamaah. Ini merupakan nikmat yang sangat agung yang banyak dilalaikan oleh manusia. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia lalai mensyukurinya, lupa mensyukurinya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka sudah selayaknya dua nikmat ini patut untuk selalu kita syukuri. Kemudian salat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan 2 minggu lalu ya. Kita ini berseminggu ya. Apa pembahasan 2 minggu lalu? Siapa? Pembahasan 2 minggu lalu itu kita membahas tentang tasbih ya, mengingatkan kesalahan imam. Kalau laki-laki itu dengan ucapan tasbih, kalau wanita dengan tasbih, dengan tepuk tangan ya. Sekarang kita masuk pembahasan yang baru, hadis yang ke-215. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir an abihi qala. Dari Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir dari abinya, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku dahulu pernah melihat Nabi sallallahu salat, wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Aku dahulu pernah melihat Nabi sallallahu salat, ya, di dadanya itu ada suara tangisan ya, seperti suara air mendidih ya, seperti suara air mendidih. Intinya di sini dijelaskan bahwa beliau pernah melihat Nabi SAW salat dan Nabi itu menangis dalam salatnya. Ya, suara tangisannya itu seperti air yang mendidih, kata sahabat ini. Akhrajahu al-khamsah illa Ibnu Majah, sahahu Ibnu Hibban. Hadis yang dikeluarkan oleh banyak perawi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Al-masail wal ahkam mustafadatu min al-hadis. Ya, permasalahan-permasalahan atau hukum-hukum yang bisa kita petik dari hadis ini. Masalah yang pertama, hukmul bukai wa ta'awuh wal anin wan nahib fi shalah. Ya, hukum menangis wa ta'awuh, mengeluh ya, seperti kalimat aduh, gitu ya. Itu ta'awuh namanya. Kemudian al-anin. Al-anin itu rintihan, seperti orang sakit terus sholat ya, aduh, itu rintihan namanya ya. Wan nahib, kemudian isak tangis, suara tangis yang keras ya. Bagaimana hukum keempat ini dalam sholat ya? Menangis, kemudian suara keluhan karena sakit, atau rintihan, atau isak tangis. Bagaimana hukumnya ketika dilakukan di dalam sholat? Ini pembahasan kita hari ini. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi Asy-Syafi'i mengatakan fi Syarhil Muhadzab, di dalam kitab Syarh Muhadzab Al-Majmu', qad dzakarna anna madhhabana annahu in bana minhu harfan batalat salatuhu. Di dalam madhab Syafi'i, kata Imam Nawawi ya, apabila tangisan tadi
keluhan tadi, rintihan tadi, ya, bana min harfan, suaranya itu menciptakan dua huruf, ya, menciptakan dua huruf. Ya, bagaimana kira-kira contohnya? Ada dua huruf, ya. Contohnya bagaimana? Ya, itu masuk ya. Itu kan dari huruf A dan H. Ya. Ini dalam madzhab Syafi'i. Ya. Atau misalnya. Ya. Dalam madzhab Syafi'i, kalau tangisan atau rintihan tadi atau keluhan tadi, ya, menciptakan dua huruf, batalat salat. Salatnya batal dalam madzhab Syafi'i. Nah, ini juga pendapat jumhur ulama. Wa illa fala. Ya. Dan kalau tidak, maka tidak batal. Ya, misalnya tidak tercipta dua huruf, maka tidak batal, kata beliau. Ya. Wabihi qala Ahmad, ini juga pendapat Imam Ahmad. Wakahu Ibnu Munzir, wahakahu Ibnu Munzir an Abi Thawr. Ya, Ibnu Munzir juga meriwayatkan dari Abi Thawr, pendapatnya sama seperti Imam Syafi'i. Ya, waqala Sya'bi wal Nakhai wal Mughirah wa Thawri. Ya, seperti saya katakan, ini pendapat jumhur ulama, yu'idu salatnya diulang. Ya, jumhur ulama mengatakan demikian. Waqala al-Abdari, waqala Malik wa Abu Hanifah wa Abu Yusuf wa Muhammad, in kana li khawfillahi ta'ala aw khawfin nar lam tabtul salatuhu wa illa fatabtul. Sebagian ulama mengatakan tadi, ya, Imam Malik, Abu Hanifah, Abu Yusuf murid dari Abu Hanifah, ya, kemudian Al-Abdari, mereka mengatakan seandainya tangisan itu karena takut kepada Allah atau takut diadab, lagi sholat khusyuk takut, ya, maka tidak batal. Ini pendapat mereka. Kultu, kemudian mu'allif mengatakan, menurut pendapatku, kata beliau, amma idza kana al-buka'u wan nahibu min khasyatillah ghalabahu dzalik, kalau tangisan itu dikarenakan karena takut kepada Allah, walam yatakallaf, dan dia tidak berlebih-lebihan, dia berusaha menahan tangisannya, tapi tangisannya karena takut kepada Allah, takut diadab dan sebagainya, tapi dia berusaha menahan, tidak terlepas tangisannya, ya. Fa jumhur ulama ala masyru'iyatihi, kata jumhur ulama itu malahan dianjurkan, ya, seorang menangis karena takut kepada Allah, asalkan dia tidak berlebih-lebihan, dia berusaha menahan tangisannya, ya, tidak apa-apa, bahkan itu dianjurkan. Dan juga merupakan pendapat Imam Nawawi dalam kitabnya, ya. Wa ma idza kana li ghairi hajatin, tapi kalau bukan karena keperluan tadi, misalnya tangisannya apa? Utang, ya, utang. Tiba-tiba ini sebentar ini pegawai koperasi sudah datang terus minta, atau debt collector. Nah, nanti sudah diancam besok, kemarin, besok kalau tidak bayar disita barang-barang. Dia lagi sholat ingat, nangis takut. Makanya seperti ini batal, kata beliau, karena ya tidak berkaitan dengan sholat, ya, tidak ada kaitannya dengan sholat. Jumhur ulama ala annahu, ya, in intazama minha harfan batalat sholatuhu. Ini juga pendapat jumhur ulama seperti saya katakan, kalau tangisannya tadi terbentuk dua huruf maka batal sholatnya. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila annahu yukrahu lahu dzalik. Sementara sebagian ulama yang lain mengatakan makruh, tidak sampai membatalkan, meskipun terbentuk dua huruf. Walakin lam tabtul shalah, ya, akan tetapi tidak membatalkan salat, hanya dibenci, ya, tidak dianjurkan. Wa in intazama minhu harfan, meskipun tangisan tadi, keluhan tadi menyebabkan keluar dua huruf dari lisannya ketika salat. Lianna hadza laisa min jinsil kalam, kata beliau ilahnya karena ini bukan termasuk kalam. Fala yasihu qiyasu 'alal kalam, dan tidak benar kiasnya dengan kalam atau perkataan manusia, ya, percakapan. Wa hadza huwa sahih, inilah pendapat yang benar, kata muallif, wa huwa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qaulu Abi Yusuf, dan ini juga pendapat dari Abi Yusuf. Abi Yusuf itu murid dari Imam Abu Hanifah Al-Qadi, Abi Yusuf. Warajahu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i, ini juga yang disahihkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i, ya, guru dari guru kami di Yaman. Ya, ini yang dirajihkan oleh beliau.
Kata beliau, tangisan itu tidak ada kaitan dengan kalam. Dari mana datang pendapat Imam Syafi'i jumhur ini? Ya, kalau dua huruf batal, dari mana kira-kira? Ya, yaitu dari hadis Nabi SAW, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Ya, kata Nabi SAW, salat ini tidak boleh di dalamnya ada percakapan manusia. Tidak boleh ada perkataan manusia. Di dalamnya hanya boleh ada tasbih, takbir, wa qiraatul Quran. Ya, zikir dan bacaan Al-Quran. Selain itu tidak boleh, kata beliau. Makanya kita bahas minggu lalu. Waktu itu ya, kalau ada yang menjawab salam, batal sholatnya. Ada yang masuk masjid, assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam, batal sholatnya. Kenapa? Karena salam termaksud kalam, pembicaraan manusia. Ya, ada lagi yang bilang awas misalnya, jangan di situ lagi sholat, batal sholatnya. Kenapa? Karena itu perintah, kaitannya dengan percakapan. Tapi bagaimana dengan tadi atau saya ada yang nangis begitu. Ya. Makanya apakah dia membatalkan? Di dalam mazhab Syafi'i kata mereka, ya, kalam itu, perkataan itu paling sedikit dibentuk dari dua huruf. Ya. Nah, ini pendapat jumhur juga. Ya. Perkataan itu paling sedikit dibentuk oleh dua huruf. Sehingga apapun yang terbentuk dari dua huruf, dia termasuk kalam. Kalau dia sudah mengucapkan hu, ya, atau oh misalnya, atau apa yang dua huruf, maka ini termasuk kalam, batal sholatnya. Ya. Ya, jadi ini ijtihad. Tidak ada dalil sharih dalam masalah ini. Ya, ini terjadi khilaf di dalam memenai kalam itu apa. Ya, kalam itu apa? Di dalam pendapat jumhur, pendapat Syafi'i, kalam itu paling sedikit dua huruf. Kalau sudah dua huruf, dia termasuk kalam. Kalau keluar dua huruf, batal sholatnya. Ya, adapun tadi pendapat sebagian ulama, ya, mereka lebih memperinci. Kalau tangisan itu karena takut kepada Allah, takut kepada akhirat, ya, takut diadab, mengingat dosa misalnya, maka ini tidak batal. Meskipun dua huruf atau lebih, meskipun dua huruf atau lebih, maka tidak batal, kata mereka. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, dan diikuti oleh Syekh Muqbil Al-Wadi, kata beliau, asalnya tangisan tidak dilarang sama sekali, mau berapa huruf pun. Ya. Hanya saja kalau berlebihan takalluf, makruh. Ya, ada orang, ya, innamal a'malu binniyat, semua tergantung pada niat. Terkadang ada orang itu yang mau menunjukkan tangisannya pada jamaah, ya, imam-imam. Memang awalnya dia menangis karena ingat dosa, terus ditakalluf, ditambah-tambah, terus dilanjutkan. Harusnya seorang itu menahan diri. Kalau dia sudah nangis, dia tahan, dia berusaha tahan. Jangan sampai tangisan itu kebablasan. Akhirnya bacanya sudah tidak jelas, tangisan yang terdengar. Yang seperti ini dilarang. Ya. Pada asalnya tangisan itu masyru', kata Imam Nawawi, suatu yang dianjurkan. Apa dalilnya? Dalilnya tadi, ya, hadis Mutarrif bin Abdullah. Kata beliau, aku melihat Nabi SAW salat dan aku mendengar tangisan di dadanya seperti suara air mendidih. Kata beliau. Juga hadis dari Ummul Mukminin Aisyah. Ya, Ummul Mukminin Aisyah, ya, lamma marida Nabi SAW, ketika Nabi SAW sakit, ya, kila, ada seorang yang bertanya, sahabat bertanya, ini sholat sudah mau didirikan, tapi Nabi lagi sakit parah. Maka sahabat bertanya, ya, man yusalli bin nas, siapa yang imam? Kata sahabat bertanya kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam mensolati manusia. Maka Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, qalat inna Abu Bakrin rajulun, ya, asif. Ya. Abu Bakar itu, wahai Rasulullah, orang yang suka menangis. Ya, idza qama fi maqamik lam yusmi'in nas minal buka. Kalau dia jadi imam menggantikan kamu, orang itu tidak dengar bacaannya. Yang orang dengar tangisan, karena saking, ya, bahkan Abu Bakar itu disebut baka, orang yang sering nangis. Dikit-dikit kalau sholat nangis, ingat azab nangis. Orangnya khusyuk sekali Abu Bakar. Jadi suka nangis.
Sholat itu sering nangis. Maka Aisyah menganjurkan jangan Abu Bakar, yang lain saja. Ya. Tapi Rasul tetap muru Abu Bakrin falyusalli binas. Perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Padahal Aisyah sudah mengingatkan, Abu Bakar ini Rasulullah orang yang sering menangis kalau sholat. Ya, lam yusmin nas. Tidak bisa memperdengarkan bacaannya kepada orang. Orang hanya dengar tangisannya. Saking sering nangis, suka nangis, kata Aisyah. Tapi Rasul tetap, Abu Bakar tetap. Ini menjadi dalil bahwa tangisan itu bukan kalam. Ya, tangisan itu tidak termasuk pembicaraan manusia. Ya, tidak termasuk pembicaraan manusia. Dalam hadis Ibn Abbas, beliau pernah diperintahkan Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran. Dan Nabi SAW menangis. Banyak riwayat Nabi itu menangis ketika sholat. Begitu juga Abu Bakar, Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab dikatakan sama seperti Abu Bakar. Ya, nangis juga kalau jadi imam. Ya, itu karena khusyuknya mereka. Maka wallahu alam dalam masalah ini, ya, saya lebih cenderung pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, pendapat dari Al-Wadi tadi. Bahwa menangis itu tidak membatalkan salat secara mutlak, asalkan tidak takalluf, tidak dibuat-buat dan tidak berlebihan. Dan dia berusaha menahan tangisannya. Ya, dia berusaha menahan tangisannya, tidak lepas, tangis terus, tidak berusaha untuk menahannya. Ya, maka ini tidak masalah. Ya, bahkan ini merupakan bukti kekhusyuan seorang, asalkan tidak dibuat-buat. Ya. Orang itu kalau nangis sholat itu insya Allah itu bukti kalau beliau khusyuk. Ya, asalkan tadi nangisnya karena niat ingat akhirat, bukan ingat pegawai koperasi atau debt collector. Ya, ini tidak apa-apa. Nah, sebagian orang mengatakan kalau tangisannya juga karena musibah, ada anaknya meninggal kemarin, dia sholat, dia ingat anak, dia nangis, makin membatalkan sholat. Kenapa? Karena dia tidak termaksud tangisan diperintahkan tadi. Bukan karena tangisan ingat dosa, bukan karena tangisan takut akan azab Allah, bukan karena tangisan merenungi ayat-ayat Allah, tapi karena musibah, makanya batal juga sholat. Ya, makanya lebih hati-hati seorang itu berusaha menjaga dirinya. Apalagi jadi imam, jangan sampai terlepas nangis. Akhirnya orang nanti tidak khusyuk sholatnya. Ya, tapi ada juga yang khusyuk. Kalau imam nangis, dia ikut nangis. Banyak juga yang seperti itu. Ya, nggak apa-apa kalau memang itu hadir dari hati. Ya, nah, perlu diperhatikan manusia muslimin. Ya, tangisan ini erat kaitannya dengan masalah khusyuk. Ya, masalah khusyuk. Apa itu khusyuk? Kata para ulama, hudurul qalbi, hadirnya hati ketika sholat. Ya, ya, watadzallul, merasa hina. Ya. Wal khudu, rendah di hadapan Allah, itu semua khusyuk. Ya, erat kaitannya dengan masalah khusyuk. Lantas bagaimana hukum khusyuk itu sendiri? Ya, terjadi khilaf para ulama. Jumhur ulama mengatakan khusyuk itu sunnah. Artinya seandainya seorang sholat tidak ada khusyuk, sholat, tapi dijaga rukun-rukunnya, fi'liyah, qauliyah, semuanya, ya, wajibnya, syaratnya dijaga, sah sholatnya, akan tetapi pahalanya kurang, ya, sangat sedikit kata para ulama. Ya, kalau seorang itu sholat tidak khusyuk tapi sah sholatnya, karena hukum asalnya kata jumhur khusyuk itu sunnah. Ya, ya, ada sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, di antaranya Imam Malik, ya, Imam Malik atau Abu Hanifah misalnya, ya, mendapat bahwa khusyuk itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan harus ada dalam sholat. Ya, tidak boleh tidak ada. Sunnah muakkadah. Bahkan ada yang berpendapat wajib, khusyuk itu wajib. Di antaranya mazhab Adz-Dzahiri. Ya, Daud Adz-Dzahiri, Ibnu Hazm, mereka berpendapat khusyuk itu wajib. Ya. Wa qumu lillahi qanitin. Ya. Dirikanlah sholat karena Allah, ya, dengan khusyuk. Ya, al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah itu wajib. Ya. Maka mazhab Dzahiri mengatakan khusyuk itu wajib. Kalau sholat tidak khusyuk tidak sah. Nah, ini juga menjadi masalah. Ya, berapa banyak orang yang sholat itu khusyuk? Sedikit, ya, sedikit sekali. Bahkan kata Nabi SAW, awwalu ma yurfa'u min ummati al-khusyuk. Yang pertama diangkat dari umatku, kata Nabi SAW, khusyuk. Ya, ya.
hatta la tara rajulan yusalli ya wa laysa ma'ahu khusyuk atau kama qala sallallahu ya, sampai-sampai engkau melihat seorang itu salat tidak ada khusyuk dalam dirinya. Ya, pertama yang diangkat itu khusyuk. Makanya sekarang itu ya kita ada di zaman ini yang mungkin sudah mendekati dari hadis Nabi. Salat itu sudah tidak ada khusyuk, susah. Ya, antum baru mau khusyuk, tiba-tiba disuruh ting ding 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 bunyi HP, hilang khusyuk. Apalagi bunyinya nyanyi. Ya, khusyuk hilang. Apalagi nanti banyak permasalahan. Ya, karpetnya warna-warni, banyak corak. Ya. Nabi SAW ketika sholat, ya di sajadahnya itu garis-garis, membuat beliau terlalaikan, disuruh ganti sama Aisyah. Hanya garis-garis tau. Ini melalaikan saya dari sholat. Bagaimana kita yang ini masih mending sajadahnya gini. Di sebagian tempat sajadahnya udah kayak berhala bentuknya. Kalau kita lihat sajadah itu sudah imajinasi kita sudah ini bentuknya ini, bentuknya ini, bentuknya ini. Akhirnya sholat sudah nggak khusyuk. Benar tidak? Benar. Nabi SAW itu garis-garis saja disuruh ganti. Kenapa? Melalaikan dari sholat. Ini masih mending ini, coraknya bunga-bunga. Sebagai tempat itu lebih parah coraknya. Melalaikan. Ya, bahkan banyak. Ya, bukan cuma itu. Permasalahan-permasalahan yang kita bawa dari luar ke masjid itu membuat kita tidak khusyuk. Seandainya hukumnya wajib, sholat kita tidak ada yang sah. Saya pendapat ini fihi nazar. Ya, ada benarnya jumhur ulama dalam masalah ini. Ya, khusyuk itu sunnah. Bahkan kalau saya mengibaratkan khusyuk itu syai'un matlub, sesuatu yang diminta dalam sholat. Ya, sesuatu yang diharapkan ada dalam sholat. Ya, meskipun dalam pandangan fikih khusyuk itu sunnah. Tapi kalau sholat tidak ada khusyuk, ya kal jasadi bila ruh, kata para ulama. Seperti jasad yang tanpa ruh. Sholat kalau tanpa khusyuk. Sudah sholat aja. Ya. Maka penting seorang itu memperhatikan bagaimana cara agar kita itu bisa menghadirkan, mendapatkan khusyuk dalam sholat. Ini dibahas oleh para ulama. Kata para ulama untuk mendapatkan khusyuk, yang pertama itu ya merenungi keagungan Allah. Merenungi keagungan Allah ketika sholat. Akan diriwayatkan ya, Ali bin Abi Thalib itu kalau mau sholat itu gemetar badannya. Gemetar badannya. Ketika ditanya kenapa kok gemetar? Ini saya mau melakukan sesuatu amanah yang bumi, langit, gunung itu menolak amanah tersebut. Tapi saya terima. Amanah menjadi khalifah di bumi. Salah satu kewajiban kita sholat. Maka kata Ali bin Abi Thalib, gunung aja tolak ini sholat. Tapi saya terima. Amanah berat kata beliau. Makanya kalau mau sholat gemetar badannya, takut. Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab kalau sholat itu dikatakan seperti tiang. Tiang diam tidak bergerak lagi sudah. Sudah kayak pohon. Saking khusyuknya. Karena saya ingat dulu waktu SD ada guru kami Habib Segaf As-Segaf di Waingapu. Itu kalau kita sudah praktek sholat diperhatikan kakinya. Ada gerak dikit dipukul. Kata beliau tidak boleh gerak. Biar juga ada nyamuk yang gigit, semut yang gigit, tahan kata beliau. Itu saking berusaha mengajarkan muridnya khusyuk. Ya. Karena memang salah satu pemahaman khusyuk itu orang itu fokus dalam sholatnya, sehingga tidak gerak kiri gerak kanan. Ya. Nah, kata para ulama, salah satu cara untuk mendapatkan khusyuk mengagungkan Allah SWT. Ya, wa ma qadarallaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, di sini menjelaskan bahwa keagungan Allah. Seorang ketika sholat hendaklah dia mengetahui bahwa dia akan berhadapan dengan Allah. Aqrabu ma yakunul abdi min rabbih wa huwa sajid. Ya, kedudukan terdekat seorang hamba dengan Allah itu ketika sujud, ketika sholat. Sholat ini kita sedang berbicara, bermunajat, berinteraksi dengan Allah. Maka seharusnya kita mengetahui dengan siapa kita berbicara. Antum kalau berhadapan dengan Pak Bupati, Gubernur, Presiden, nggak mungkin antum berani gerak-gerak. Pasti antum fokus, iya Pak, iya Pak, tunduk. Ya.
Gitu ya, kurang lebih. Takut, segan. Bagaimana kalau antum ketemu dengan Allah SWT? Yaitu ketika sholat. Maka seperti itu juga. Bahkan lebih. Ya. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Kalau presiden antum seperti itu, maka Allah lebih layak antum untuk takuti. Maka fokus sholat. Ya. Tidak. Nah, salah satu kiat untuk mendapatkan khusyuk juga kata para ulama, adamul iltifat, tidak melirik kanan, tidak melirik kiri. Ya, fokus sholatnya lihat di tempat sujud atau lihat di depan. Dua posisi yang boleh dilihat oleh orang dalam sholat, ya, ke depan atau ke tempat sujud. Yang lebih bagus tempat sujud, kata para ulama. Yang lebih baik tempat sujud. Namun kalau ke depan juga boleh, ada dua. Yang tidak boleh itu begini atau begini, ya, tidak boleh. Boleh ke depan, boleh ke bawah. Lebih bagus ke bawah. Lihat tempat sujud. Ya, nah itu kiat untuk mendapatkan khusyuk, kata para ulama. Ya. Su'ila Rasulullah SAW anil iltifati fi shalah. Nabi SAW pernah ditanya tentang lirikan ketika sholat. Ada antum lihat orang sholat begini? Ada tidak? Pernah ya antum lihat ya? Ada orang kayak gitu ya, lagi sholat. Ini bahkan ustadz, maaf, bahkan ustadz ada yang seperti itu. Saya dapati ustadz kibar lagi, beneran itu. Ya, ini manusia. Kadang kita lalai, itu semua manusia. Kadang lagi sholat. Makanya saya kalau lihat ustadz sholat, saya sering lihat matanya. Senang seperti kan matanya. Ini bagaimana matanya? Masuk dalam hadis Nabi tidak? Kadang ada yang lagi sholat, lihat. Ini masuk dalam hadis Nabi. Ya ikhtilas kata Nabi SAW. Ini pencurian. Yahtalisu syaitan min sholatil abdi. Syaitan itu mencuri sholatnya seorang hamba. Apa maksudnya? Dilalaikan agar pahalanya kurang. Dia curi harta dari hamba tadi. Pahala-pahala itu dicuri. Sholatnya tidak fokus lihat gitu. Apakah mutlak iltifat tidak boleh? Jawabannya dirinci. Dalam keadaan tertentu boleh seorang itu melirik. Contohnya antum sholat di kamar, anak antum taruh di tempat tidur, tiba-tiba merayap, udah sampai di pinggir, antum takut ini, antum sambil lihat tidak apa-apa, sambil perhatikan anak, jangan sampai dia jatuh. Kalau sudah mau jatuh, antum pergi, antum pindahin lagi, antum sholat lanjut, tidak apa-apa, tidak batal. Ya, tidak batal. Kecuali dalam mazhab apa? Batal dalam mazhab apa? Sudah saya jelaskan. Anak antum lagi jalan, antum lihat gini, tiba-tiba sudah sampai di pinggir kasur, antum pergi, antum angkat, pindahkan kembali ke tengah, antum lanjut sholat, sah. Kecuali dalam satu mazhab batal sholat. Mazhab apa? Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i 3 langkah saja batal, 3 langkah mutatabi batal. Makanya solusi dalam mazhab Syafi'i, kalau antum mau mendekat kepada sutroh yang cukup jauh, misalnya di sini sutroh, antum sholat di saf ketiga, tiba-tiba habis sholat semuanya buyar, misalnya lagi apa begitu, misalnya ada kejadian apa buyar, antum sendiri, jaraknya lumayan. Kalau jalan ini bisa 5 langkah. Bagaimana solusinya? Kalau jumhur tidak masalah, jalan aja dekat ke sutroh. Ya. Dalam mazhab Syafi'i ada solusinya. Jalannya 2 langkah 2 langkah. Set diam dulu nanti. Diam sudah, jalan lagi, set jalan, diam lagi. Sampai dekat dengan sutroh. Dalam mazhab Syafi'i yang seperti ini tidak batal. Karena dia batal kalau mutatabi. Kalau dia 3 langkah secara berurutan. Kalau dia 2 langkah dia berhenti, dia jalan lagi, 2 langkah dia berhenti, tidak batal. Tidak ada dalil dalam masalah ini. Tidak ada dalil misalnya. Ini termasuk perkara yang kembali ke urf, kata para ulama. Kembali ke urf, kebiasaan. Kalau jalannya itu sudah menunjukkan orang ini tidak sholat, orang kalau lihat dia, ini tidak sholat, maka itu batal sholatnya, kata para ulama. Kalau gerakan itu sudah dianggap yunafis salat, tidak dianggap gerakan orang yang lagi sholat, batal. Saya jalan sana, bung udah seret jalan lagi, maju lagi. Ini orang tidak sholat. Tapi kalau mendekat sutroh tadi tetap fokus, jalan mendekati sutroh, ya 5 langkah 4 langkah, tidak batal. Ya. Karena itu termasuk perintah kata Nabi SAW, ya, idza shalla ahadukum falyadnu ila sutroh. Kalau kalian sholat, mendekatlah kepada sutroh, pembatas. Saya katakan antum sholat di saf keempat ketiga, tiba-tiba kosong ini, antum khawatir nanti ada yang lewat, ada yang jalan, maka tidak apa-apa antum jalan mendekat sampai di sini, sampai di saf pertama, itu tidak apa-apa, tidak batal. Kecuali dalam mazhab Syafi'i. Ya.
Tidak batal juga dalam mazhab Syafi'i, solusinya tadi 2 langkah, 2 langkah, 2 langkah. Ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa mendatangkan khusyuk? Ya, kata para ulama, salah satu kiat ya, untuk mendatangkan khusyuk itu persiapan ketika sholat. Ya, jangan sampai dari pintu masjid sudah mau buang air, tapi paksa sholat. Tidak boleh. Antum sudah mau buang air. Aduh ini bagaimana? Mau keluar atau tidak? Tidak. Maju sholat. Nah, ini jangan. Kalau antum merasa ada mau keluar, entah kentut, air kencing atau buang air besar, maka masuk ke WC. Selesaikan hajat antum. Ya. Atau lagi mau makan. Istri antum tiba-tiba antum hobi cumi misalnya, suka cumi. Cumi wekobok susah, tiba-tiba dapat 2 kilo. Istri bikin asam manis cumi. Antum hobi asam manis, bahumbo misalnya. Tiba-tiba ya, asam manis, cumi asam manis sudah di meja. Ya. Ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini cumi asam manis sudah di meja. Ini kalau saya tidak makan, kata Bapak Umbu yang saya habis. Habis dari anaknya misalnya. Ini saya harus makan ini. Ini bagaimana? Kata Rasulullah SAW, makan dulu. Ya. Idza qudimal asya fabda'u bihi qabla an tusalli. Kalau makanan sudah siap di meja, makan dulu nanti baru sholat. Tapi kalau saya makan jamaahnya habis, tidak apa-apa, udzur syar'i. Itu udzur syar'i. Antum kehilangan jamaah karena makan, itu udzur syar'i. Tapi dengan syarat makanan tadi membuat antum lalai ketika sholat. Artinya makanan ini kemungkinan besar antum kalau sholat nggak fokus, pikir cumi asam manis, cumi asam manis. Nah, lebih baik makan dulu baru sholat. Atau kata Nabi SAW, la sholata bihadrati ya at-ta'am wala wa huwa yudafi'u al-akhbathan. Tidak boleh sholat kalau dia itu menahan buang air, tahan kentut. Ya. Misalnya dia ini lambat sholatnya. Imam ini dia tahu sudah rakaat terakhir, ya. Tapi dia ini mau kencing, mau berak, ya. Sudah rakaat terakhir. Ini kalau saya masuk habis ya, paksa masuk. Akhirnya badannya sudah, bacanya sudah tidak tahu apa yang dibaca. Akhirnya tahan saja. Nah ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Makruh. Bahkan kata para ulama, kalau buang airnya itu sangat ditahan, itu batal sholatnya. Tidak sah sholat karena sudah yunafi sholat, tidak ada lagi fokusnya kepada sholat. Ini fokus, aduh ini bahaya keluar ini sedikit lagi keluar. Yang seperti itu tidak boleh. Makanya sebelum sholat perhatikan persiapan, ya, jangan sampai kita itu sholat dalam keadaan tidak siap, mau buang air, mau kencing dan sebagainya, buang dulu, selesaikan baru sholat. Ya, saya termasuk orang yang udah tahu perut itu sering sekali buang air. Makanya kadang sampai di masjid dari rumah belum ada apa-apa, sampai di sini mau buang air, saya buang biar ketinggalan tidak apa-apa. 1 rakaat 2 rakaat apa-apa. Daripada saya sholat nanti tahan, akhirnya tidak jelas sholatnya. Ya, tidak boleh. Ya, paham ya? Nah ini yang keberapa tadi? Menghadirkan khusyuk. Yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Kiat mendatangkan khusyuk apa? Keagungan Allah. Mengingat keagungan Allah. Sebelum sholat kita tahu dengan siapa kita akan berhadapan, supaya kita lebih takut. Yang kedua tadi apa? Pak Sulaiman lihat jam terus, ada apa? Yang kedua apa Pak Sulaiman? Kiat menghadirkan khusyuk tadi apa? Hah? Persiapan. Ya enggak apa, persiapannya. Yang ketiga? Baru 2 ya. Nah, yang ketiga itu tadabbur al-ayah, merenungi, memahami ya firman Allah, apa yang dibaca imam. Ya, apa yang dibaca imam kita renungi. Ya, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalha. Ya, apakah mereka tidak merenungi ayat-ayat Al-Qur'an atau hatinya terkunci? Ya, merenungi ayat Al-Qur'an merupakan salah satu sebab datangnya khusyuk. Bagaimana bisa merenungi Al-Quran kalau kita tidak tahu Al-Quran? Maka ujung-ujungnya kembali kepada belajar Al-Quran.
Minimal imam ketika baca ya, idza zulzilatil, itu tahu ayat ini. Ayat hari kiamat ini. Bumi bergoncang. Ya benar kan? Bumi bergoncang. Atau tadi apa? Tadi surat apa ini baca? Atau misalnya Al-Fajr. Wasyamsi wa duhaha. Ya, itu kan wal qamari idza talaha. Ya, itu kan membahas tentang bagaimana keadaan hari akhir ya. Luar biasa. Atau ayat-ayat lain apa saja. Antum memahami ayat itu tentang apa? Ya. Bisa menghadirkan khusyuk karena memahami ayat. Kemudian kata para ulama yang juga bisa menghadirkan khusyuan itu ya, sholat itu seolah-olah ini sholat terakhir antum. Ya, ini susah. Kalau menurut anak ini yang paling susah. Untuk menghadirkan khusyuk yang paling susah ini. Karena susah dihadirkan. Antum sholat seolah-olah antum merenungi ini sholat terakhir antum. Ya, idza qumta ila sholati kata Nabi SAW, ya, fasalli salatal muwaddi. Apabila engkau sholatlah seperti orang yang akan berpisah. Sholat terakhir. Ya, sholat terakhir. Bisa jadi saya bisa mati. Sholat serius. Walaupun saya pribadi mengatakan mungkin ini yang paling susah. Ya, tapi ini kata ulama salah satu kiat untuk mendatangkan khusyuk. Ya, sholat. Ingat bahwa kita ini akan meninggal. Ya, ya, antum memahami bagaimana kehidupan seorang muslim di dunia. Ya. Kata Nabi SAW, ma ana fid dunya illa karaqibin istadhalla tahta syajara thumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku di dunia itu seperti seorang pengembara. Dia berteduh di bawah pohon. Kita ini sekarang sedang berteduh di bawah pohon. Kalau menurut hadis Nabi tadi. Kita ini sedang berteduh di bawah pohon. Sedikit lagi kita akan lanjut jalan. Lanjut jalannya di mana? Alam barzah. Antum bayangkan, coba antum berpikir ya. Antum hidup sekarang misalnya berapa tahun? Bapak umum misalnya 60 tahun katakan. 60 tahun. Di alam barzah kalau antum meninggal bapak umum misalnya 5 tahun ke depan. Kira-kira kapan kiamat? Iya kalau kiamatnya dekat. Kalau kiamatnya masih lama. Masih 1000 tahun, 2000, Allah alam, tidak ada yang tahu. Di alam barzah saja antum sudah 2000 tahun. Jauh lebih lama daripada antum di dunia. Belum lagi di mahsyar nih. Yang satu hari seperti 50.000 tahun. Di padang mahsyar. Belum lagi di yaumul di haud nanti di telaganya Nabi. Berapa lama lagi kita di situ? Ya. Belum lagi nanti yaumul hisab, di yaumul mizan. Ketika ditimbang, diadili kita. Berapa lama lagi kita di situ? Ya. Belum lagi nanti ada proses-proses lain, syafaat dan sebagainya. Semua proses. Ya. Belum lagi nanti di kantorah. Ya, seseorang yang sudah lolos, tapi karena keadaan kezalimannya, dia ditunda dulu, diadili dulu. Oh, kamu masih punya masalah sama Bang Helmi, Bang Bumbu, diadili, ya, di offer pahalanya, diambil dosa dan sebagainya. Kezaliman antara sama makhluk di kantor. Ya. Sudah dapat di depan pintu surga, belum langsung masuk, tunggu Nabi dulu, ya. Karena salah satu syafaatnya Nabi SAW, syafaatul khasah, kata para ulama, salah satu syafaat khusus yang hanya untuk Nabi adalah membuka pintu surga. Ya, tidak boleh masuk surga kecuali Nabi duluan. Itu salah satu syafaat beliau yang khusus untuk diberikan kepada Nabi SAW. Ya. Itu semua proses waktunya. Belum lagi nanti yang masuk ke neraka, tapi dia ahlu tauhid. Berapa lama dia dalam neraka menunggu syafaat? Ya, syafaat Rasul, syafaat orang soleh, atau syafaatnya Allah nanti dikeluarkan lagi, dimasukkan ke dalam nahrul hayat, sungai kehidupan, dikeluarkan lagi. Semua proses. Maka tidak salah kalau Nabi mengatakan kita di bumi itu seperti berteduh di bawah pohon. Lalu kita akan jalan lagi menuju ke tujuan kita. Karena proses setelah kehidupan dunia itu jauh lebih panjang. Bahkan di barzakh saja jauh lebih lama daripada di
Kita ada di bumi. Saya bilang tadi, antum 60 tahun. Kalau antum meninggal besok, ya, terus kiamatnya masih lama, mungkin masih 3 generasi, 4 generasi, 5 generasi atau lebih. Antum hitung berapa lama antum di kuburan di barat dalam barzah. Bisa 1000, 2000, 3000 tahun lamanya. Itu baru barzah saja, belum proses-proses yang lain. Ya. Makanya kita manfaatkan, ya, ini nasihat untuk saya pribadi dan semua. Ya, kita sama-sama berusaha menjadi hamba yang bertakwa, ya, berusaha menghadirkan khusyuk dalam sholat, insyaallah. Ya, saya buka apabila ada yang bertanya sebelum saya tutup. Ada? Sudah boleh sholat, Mas Liman? Belum, Abi. Jangan sholat. Ya. Ada yang bertanya? Itu saya yang tanya. Ya. Sebutkan tadi kiat-kiat untuk mendapatkan khusyuk. Siapa yang tahu? Bang Helmi. Kiat-kiat untuk mendapatkan khusyuk, Bang Helmi. Yang pertama, mengingat keagungan Allah yang pertama. Yang kedua, Bang Muhlis. Yang kedua apa? Kiat untuk mendapatkan khusyuk. Yang pertama, mengingat keagungan Allah. Yang kedua, mentadaburi firman Allah, bacaan imam. Yang ketiga, Pak Suleman. Yang ketiga apa? Tidak apa-apa, tidak berurutan. Tidak apa-apa, tidak berurutan. Apa yang ketiga? Apa? Ya, mempersiapkan diri sebelum sholat. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Termasuk persiapkan diri sebelum sholat itu menggunakan wangian. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dijadikan cinta dalam hatiku perkara dunia kalian itu dua, kata Nabi, yaitu wanita dan parfum. Pakai parfum sunnah, ya. Menggunakan parfum itu sunnah karena ada perintahnya dari Nabi. Ya, ada perintahnya menggunakan parfum, apalagi mau sholat. Ya, ma la yatimul masnun illa bihi fahuwal masnun. Dalam kaidah usul, ma la yatimul masnun illa bihi fahuwal masnun. Ya, apa-apa yang tidak menyempurnakan hukum sunnah kecuali dengannya maka hukumnya sunnah. Antum tidak punya parfum, maka beli parfum, hukumnya sunnah. Beli parfum di Bang Helmi sekaligus promosi saudara kita yang jual parfum. Ya Bang Helmi, ya, jangan mahal-mahal kalau teman beli. Ya. Nah, kalau ikhwan di sini beli, insya Allah dimurahin beliau, insya Allah ya. Karena sunnah. Ya, beliau yang menjual juga pahala insya Allah. Ya, nanti kita beli rame-rame. Ya, sesuatu yang tidak menyempurnakan sunnah kecuali dengannya maka hukumnya sunnah. Membeli jadi sunnah hukumnya. Padahal mubah, muamalah mubah. Tapi karena berkaitan dengan parfum sunnah maka sunnah. Yang terakhir tadi apa? Ya, apa? Yang terakhir apa? Menghadirkan khusyuk. Apa? Apa? Masya Allah. Kita sholat seperti ini adalah sholat yang terakhir. Ya, itu ya. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.